والأبصار قل Bismillah. هو Tiga, الذي dua, ذرأكم في satu. الأرض وإليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukuran yang milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di kesempatan subuh hari ini masih dalam suasana Idul Adha dan memasuki hari tasyrik, hari terakhir ya, hari ke-13. Kita bersyukur Allah tiada hentinya memberikan kepada kita, melimpahkan kepada kita kenikmatannya, nikmat sehat, nikmat kuat, terutama nikmat Islam dan iman dalam hati kita. Semoga nikmat ini selalu terpatri dan menjadikan jalan mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu, sebagaimana hari tasyrik, kita akan membahas hari tasyrik hari ini, dan insya Allah juga ada Ustaz Dik-Dik di Mina ya, karena hari ini merupakan hari terakhir di mana para jemaah berada di Mina dan akan melakukan aktivitas Mina tentu saja. Nah, tidak hanya orang-orang yang berada di Mina atau para jemaah haji yang sedang mabit di Mina, kita pun tentu ada amal-amalan yang baik, amal-amalan yang utama yang bisa kita lakukan di hari tasyrik ini. Sehingga kita akan bahas hari tasyrik sebelum nanti kita akan berdialog langsung dengan Ustadz Dik-Dik yang berada di Tanah Mina ya, sedang melaksanakan mabit dengan jemaah MK Travel dan juga jemaah-jemaah lain dari KBIH Darut Tauhid, dari semua travel dan KBIH se-Indonesia juga seluruh dunia yang melakukan ibadah haji di tahun ini. Ada yang memang sudah meninggalkan Mina dengan mengambil nafar awal, artinya tanggal 12 sudah kembali ke Mekah meninggalkan Mina. Ada juga yang masih berada di Mina untuk melaksanakan hari tasyrik. Jadi ada apa di hari tasyrik ini? Ini akan jadi pembahasan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Nah, terkait hari tasyrik ini ada satu ayat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 203, di mana Allah berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat," dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi ayyam ma'dudat itu hari-hari berbilang, maksudnya bilangan 11, 12, 13. Jadi hari tasyrik disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Juga ada di dalam surat Al-Hajj ayat ke 28, dari 27 dan seterusnya berkaitan dengan haji. Ya, ada ayyamun ma'dudat, ada ayyamun ma'lumat, begitu ya. Hari-hari yang dikhususkan. Nah, ma'dudat itu artinya berbilang, hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari tasyrik. Paman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaih. Barang siapa yang ta'ajjala, mempercepat, mendahulukan, atau melakukannya, berada di hari-hari berbilang itu, di minanya, yaumaini fala itsma alaih. Mereka hanya 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Tidak mengapa. Ya, kita tanya Ustadz Dik-Dik, apakah ada yang melakukan napar awal atau napar sani semua atau semua napar awal? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi yang disebut dengan ta'ajjala fi yaumain itu adalah orang yang menyegera atau lebih dulu meninggalkan Mina itu setelah 2 hari berada di Minanya, artinya tanggal 11 dan 12. Waman ta'akhara fala isma alaih, dan juga siapa yang mengakhirkan tidak ada dosa baginya. Artinya yang mengakhirkan ini berarti sampai tanggal 13, sampai hari ini gitu ya. Sampai nanti batas waktu hari tasyrik tanggal 13 itu
adalah sampai menjelang maghrib gitu. Maka itu pun fala ismalai, tidak mengapa. Limanit taqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'alamu annakum ilahi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah karena ketahuilah bahwa kepadanya kamu akan dikumpulkan. Ini ayat terkait dengan hari tasyrik tersebut. Jadi sekali lagi ada kalimat ayyam ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yang dimaksud adalah hari tasyrik. Kemudian apa makna dari tasyrik itu? Jadi apa itu tasyrik? Ya, tasyrik berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang memiliki arti matahari terbit, atau bahasa lain syaraka itu adalah menjemur sesuatu. Ya, kenapa disebut menjemur sesuatu? Karena memang eh, menjemur itu kan di terik matahari, ya ketika matahari muncul begitu. Selain kata tasyrik juga diartikan sebagai penghadapan ke arah timur atau arah munculnya sinar matahari. Insya Allah selama matahari terbit dari timur maka masih aman, belum kiamat ya. Karena kalau sudah jadi dari barat sudah jadi kiamat. Jadi ada istilah masyrik wal maghrib ya. Masyrik itu timur, maghrib itu barat. Masyrik adalah tempat matahari terbit, maghrib tempat matahari terbenam. Ya, jadi kata ghurubi syamsi, matahari terbenam, itu waktu maghrib. Tapi syaraqah syams atau matahari terbit itu di waktu pagi hari. Nah, kata tasyrik sepadan dengan kata masyrik, sepadan dengan kata syaraq dan seterusnya ya. Jadi artinya secara bahasa bisa diartikan matahari terbit, kemudian menjemur sesuatu atau menghadap ke arah timur karena sinar matahari dari timur. Nah, Ibnu Manzur menjelaskan pendapat para ulama kenapa disebut dengan hari tasyrik ini. Setidaknya ada dua alasan ya. Yang pertama disebut tasyrik disebabkan waktu tersebut adalah hari di mana umat Islam menjemur daging kurban. Jadi kata tasyrik artinya menjemur tadi ya. Sebab pada masa Rasulullah belum ada teknologi seperti sekarang, belum ada kulkas, belum ada pendingin, belum ada freezer gitu ya, dan seterusnya. Sehingga masyarakat itu akan menjemur daging agar dapat disimpan yang lebih lama. Sekarang juga mungkin sebagian masyarakat ada ya. Kalau orang Sunda bilangnya dikere, orang Jakarta kere beda lagi artinya ya. Didendeng begitu kan, dijemur, dan tentu yang namanya dijemur di terik matahari. Sejak kapan terik itu? Sejak matahari naik begitu ya, sejak matahari muncul. Nah, sehingga dikatakan itu sebagai menjemur. Makna pertama kata Syekh Ibnu Manzur. Yang kedua, pendapat kedua mengenai nama hari tasyrik adalah karena pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan setelah matahari terbit. Jadi ketika Idul Adha itu dilakukan setelah sholat Id, sebagaimana hadisnya dari Abu Daud, Rasulullah setelah melakukan khutbah Id, kemudian Rasul turun ke lapangan dan Rasul menyembelih hewan kurban. Nah, dari tanggal 11, 12, 13, penyembelihan itu dilakukan setelah matahari terbit. Artinya kalau terbit matahari mungkin jam 6 atau setengah 6, maka setelah jam 6 itulah penyembelihan. Mungkin bisa jam 7, jam 8. Artinya dilakukan setelah matahari terbit, tidak malam hari. Jadi ada yang bertanya, gimana kalau korban matahari? Sebenarnya tidak sesuai sunnah, karena sunnahnya adalah khususnya di tanggal 11, 12, 13 setelah matahari terbit. Kalau tanggal 10 setelah salat id didirikan. Fastalli li rabbika wanhar, setelah sholat lalu kemudian berkurban. Jadi selain pada tanggal 10 atau pada hari Idul Adha, penyembelihan dilakukan pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya, jadi tepatnya dimulai setelah sholat Idul Adha hingga matahari terbenam tanggal 13 Zulhijjah. Ini hari-hari kita menyembelih, terutama disembelih di waktu pagi, mengandung makna, itu maknanya adalah tasyrik. Jadi tanggal 11, 12 sampai hari ini tanggal 13 yang masih akan menyembelih silakan sampai nanti maghrib ya, guru bisyamsi berarti sudah habis waktu 13 Zulhijjahnya, berarti hari ini kita masih bisa menyembelih dan disunahkan mulai dari pagi. Nah, lalu sekarang nanti kita sekali lagi kita akan dialog dengan Ustadz Dikdik yang ada di Mina ya.
Apa amalan jemaah haji di hari tasyrik ini? Kita merujuk kembali ke surat Al-Baqarah ayat 203 bahwa ayam ma'dudat di hari-hari yang ditentukan itu, hari-hari yang berbilang itu, jadi 11, 12, 13, ada beberapa hal yang harus dilakukan jemaah haji pada hari tasyrik tersebut. Ya, adapun beberapa hal itu, satu, mabit di Mina. Ya, mayoritas ulama berpendapat ini termasuk kepada wajib haji. Artinya bagi orang jemaah haji yang tidak bermalam, tidak mabit, maka kemudian terkena dam. Begitu ya. Ini khas apa dalil umumnya karena memang berkembang. Kemudian ada istilah murur tidak hanya di Musdalifah tapi juga Mina. Murur itu artinya tinggal sebentar saja, tidak sampai menginap. Dan itu para ulama kini gitu ya, para ulama kontemporer termasuk membolehkan. Wabil khusus bagi mereka yang sakit, yang apa risti, risiko tinggi dan eh, mungkin difabel dan seterusnya itu ada keringanan gitu untuk mabit ini. Tapi sebisa mungkin jemaah haji itu pada tanggal 10, maaf pada tanggal 11, 12, 13 itu melakukan mabit di Mina. Mabit artinya bermalam. Pada malam ke-11, 12, kemudian yang terburu-buru fa'man ta'ajjala. Ta'ajjala itu artinya terburu-buru. Bisa di tanggal 12, serta malam 13 bagi yang mengakhirkan atau tetap tinggal. Rasulullah itu sampai tanggal 13. Adapun yang tanggal 12, ada para sahabat yang lebih dulu. Terutama mereka yang memang punya urusan-urusan yang segera untuk ditunaikan. Zaman Rasulullah dulu ada yang peternak meninggalkan ternaknya mungkin dari tanggal 8 ya, tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, tanggal 10 balik ke Mina, kemudian sempat pada ke Mekah, balik lagi ke Mina, maka tanggal 12 itu mereka pulang duluan setelah jumroh, 3 jumroh karena harus ada binatang ternak yang harus dikasih makan, kasih minum. Kemudian ada juga yang mungkin berusaha, berbisnis gitu ya, kembali ke jualannya supaya tetap bisa melayani kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Jadi bagi yang memang ta'ajjala ingin segera keluar, maka tidak mengapa. Fala isma alaih. Tetapi yang mengakhirkan masih tetap merasakan suasana Mina, menikmati Mina dengan ibadah di dalamnya, maka itu pun menjadi bagian yang disunahkan dan Rasulullah pun tinggal sampai tanggal 13 ya. Yang kedua wajib melempar jumroh. Jadi termasuk jumroh di hari tasyrik ya. Bahkan tidak hanya Aqobah seperti tanggal 10 yang sudah pernah kita bahas. Di hari tasyrik adalah melempar 3 jumroh. Ula, wusta, Aqobah. Pada setiap hari di hari-hari tasyrik setelah tergincir matahari, jadi sunahnya di hari tasyrik itu adalah ba'da zawal, setelah matahari tergincir, itu melempar 3 jumroh dengan masing-masing jumroh itu 7 batu. Jadi ula 7, wusta 7, Aqobah 7. Nah, ini jadi wawasan, jadi apa ilmu tentu saja bagi Bapak Ibu yang berniat haji akan berhaji ya sampai hari tanggal 13 ini nanti para jemaah tetap melaksanakan jumroh bagi yang nafar tani dan setiap setiap jumrohnya di ula 7, wusta 7, Aqobah 7 masing-masing dalam keadaan terus bertakbir sambil melempar pun bertakbir Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, boleh ditambahin Warazmali syayatin waliduri rahman, melempar jumroh, melempar jumroh ula, wusta dan Aqobah. Kemudian amalan di hari tasyrik, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat Abi Jamrah, menurutnya amal apapun asal dilakukan hari tasyrik tetap lebih utama di ruang hari tasyrik. Nah ini bagi kita yang tidak berhaji, kalau tadi yang berhaji mabit di Mina, kemudian melontar jumrah Aqobah itu amal utamanya, selain tentu tetap menjaga sholat 5 waktu, nah, tapi juga amal apapun sebenarnya di hari tasyrik ini memiliki keutamaan termasuk kita yang tidak berhaji. Ya, bahkan Ibnu Abi Jamrah mengatakan dalla ala anna al-amal fi ayyamit tasyrik afdalu min amal fi ghairihi. Ya, bahwasanya orang-orang yang melakukan amal-amal di hari tasyrik itu lebih utama daripada amal yang sama di luar hari tasyrik. Jadi misalkan
Nah, Bapak Ibu kita sholat. Sholat itu tentu amal utama, tapi lebih utama lagi ketika di hari tasyrik. Baca Quran itu amal yang baik. Pahalanya lebih utama lagi ketika kita di hari tasyrik. Berzikir itu adalah amal yang baik. Maka lebih utama lagi pahala zikir itu ketika kita lakukan di hari tasyrik. Nah, jadi bisa membayangkan bagaimana jemaah haji yang ada di sana ya di Arafah. Nah, jadi amalan apa saja yang bisa kita lakukan sekarang yang tidak berhaji? Yang pertama menyembelih kurban. Menyembelih kurban dianjurkan bagi umat Islam yang mampu dan tidak hanya pada tanggal 10 ya, tapi 11, 12 sampai 13. Ada yang aduh mungkin dapat rezekinya baru sekarang nih tanggal 13, mumpung belum habis. Sampai sore masih ada gitu ya sebelum maghrib. Mau berkurban masih bisa, silakan. Ya, ini hari hari tasyrik ya. Pertama bagi kita yang tidak berhaji maka kita bisa menyembelih kurban di sini di hari-hari tasyrik. Yang kedua memperbanyak zikir dan doa sebagai bentuk syukur kepada Allah khususnya nikmat makan dan minum. Umat Islam dianjurkan untuk terus berzikir dan berdoa di hari tasyrik. Sebagaimana hadis Rasulullah wa qala Ibnu Abbas wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat ayyamul ashr wal ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik. Sebutlah Allah, maksudnya berzikir senantiasa kepada Allah fi ayyamil ma'dudat ayyamul ashr, pada hari yang telah ditentukan, yaitu hari al-ashr, hari ke-10 atau yang disebut dengan hari Idul Adhanya, wa ayyamul ma'dudat ayyamut tasyrik, dan hari-hari berbilang berikutnya yaitu hari tasyrik. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah kana yakhrujani ila suq fi ayyami ashr yukabbiran. Bahkan sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari 10, kemudian hari-hari berikutnya dengan bertakbir, wa yakabbirun nas bitakbirihima. Kemudian orang-orang ikut bertakbir dengan takbir keduanya, mengikuti takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Kemudian wa kabbara Muhammad bin Ali khalfan nafilah. Kemudian juga diikuti oleh yang lain, termasuk Muhammad bin Ali juga bertakbir setelah melaksanakan salat-salat sunat. Nah, di kita juga setelah salat 5 waktu kita lanjutkan dengan takbir. Ini bagian dari sunnah untuk mengingatkan kita masih berada di hari-hari yang sangat penting, hari-hari yang pahala di situ berlipat ganda, hari-hari yang di situ kita mendapatkan cinta Allah dari amal yang kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah perbanyak silaturahmi. Amalan selanjutnya ya di waktu hari tasyrik ini kita perbanyak silaturahmi. Ya, kita bersilaturahmi adalah yang dianjurkan. Muslim dianjurkan mengunjungi keluarga, orang tua atau kerabat untuk mempererat kekeluargaan dan tali ukhuwah. Tentu silaturahminya lebih baik lagi sambil bawa daging ya. Gak masalah tuh sambil ngumpul nyate, bagus gitu ya. Mempererat persaudaraan, termasuk juga dibagikan kepada anak-anak fakir miskin pada nyate ya di pondok-pondok, bikin gulai, bikin sate bersama, bahkan yang dilombakan itu mempererat silaturahmi. Bagaimana dengan silaturahmi itu kebahagiaan berbagi dan kebahagiaan meliputi kepada semuanya. Nah, terakhir yang keempat tentunya dilarang berpuasa di hari tasyrik. Walaupun hari ini hari Senin, bagi Bapak Ibu yang senantiasa Senin Kamis, mohon maaf tidak boleh puasa dulu ya. Karena Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dia terima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala lam yurahis fi ayyami tasyrik an yusamna illa liman lam yajid hadiah. Bahwasanya tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik itu, kecuali yang mendapatkan hewan, yang tidak mendapatkan hewan kurban ketika haji. Artinya dia haji tapi tidak sanggup membayar dam. Mungkin bisa jadi dam isa'ah atau dam tamatu misalkan, atau damnya dam nusuk. Kan boleh kalau tidak sanggup bayar dam diganti dengan sodako atau diganti dengan puasa. Nah, puasa di tasik boleh bagi yang membayar dam sebagai pengganti dam kambing
ya yang dia tidak sanggup. Nah, tetapi kita yang di tanah air ini kan tidak ada yang tidak sedang berhaji dan tidak ada kewajiban melakukan dam, maka tidak berpuasa. Demikian pun jemaah haji sebenarnya tidak berpuasa kecuali tadi yang puasanya sebagai pengganti dari dam ketika dia lam yajid hadiah, tidak ada hadyu atau binatang ternak, binatang kurban yang ya dia tidak sanggup, maka bisa diganti dengan puasa. Rasulullah SAW kemudian juga bersabda, pada kesempatan hari tasyrik ini kita diperintahkan untuk makan dan minum. Ya, wa an Uqbah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna yawma Arafah wa yawma Nahr wa ayyamut tasyrik ida ahlul Islam wa yahyamul akli wasyurbi. Hari Arafah, Idul Adha, hari tasyrik adalah hari raya kita agama Islam. Ya, khususnya di hari-hari Nahar sampai hari tasyrik merupakan hari-hari ayyamul akli wasyurbi, hari makan dan minum. Karena harus makan dan minum, maka dilarang untuk berpuasa. Jadi makan minum saja ya, kesempatan kita mumpung sedang tidak puasa ya. Kenapa juga ini masih banyak daging sehingga dinikmati bersama daging itu tidak berpuasa ya. Itulah yang kemudian menjadi bagian amalan yang bisa kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, kita kita sambung dulu dengan Ustaz Dik yang berada di Mina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Gimana Allah, Ustadz sehat Ustaz Mulyadi, ya? sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat Ini ini posisi posisi di mana Ustaz? posisi di tenda Mina, para jamaah haji khusus NQ Travel bersama Agim sedang mabit di Mina, menuntaskan nafar sani sampai dengan tanggal 13. Dan sekarang hari ini kita bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah atau 9 Juni ya kalau di Indonesia. Dan saat ini persis di jam 1:36 dini hari. Merupakan suasana maktab 113 dengan jarak yang tidak begitu jauh dari Jamarot, tempat mengantar umroh, seperti yang Bapak Ibu lihat. Jadi ini bukan backdrop layar Zoom, tapi ini adalah real report live dari tenda Mina. Baik, Masya Allah. Ini real nih tenda Mina, walaupun jam 1:30. Mohon maaf nih Ustaz Didik diganggu istirahatnya. Masya Allah, ini sudah malam terakhir berarti Ustaz berada di Mina ya? Betul, Alhamdulillah dari sejak tanggal 8 Dzulhijjah, para jamaah haji khusus NQ Travel bersama Agim itu bergerak dari hotel transit menuju ke tenda Mina. Kemudian bermalam satu malam, tanggal 9 Dzulhijjahnya mulai bergerak ke Arafah untuk mengambil wukuf. Sampai dengan khutbah Arafah, alhamdulillah suasana berjalan dengan lancar, sangat baik, dan memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sangat-sangat ketat di setiap pergerakan bis. Hampir ada 9 checkpoint pemeriksaan nusuk, sehingga betul-betul terpilah dan terpilih, tersaring dan tersortir ya, mana jamaah yang punya nusuk dan tidak, kemudian masuk ke Arafah. Dan setelah sampai menjelang waktu maghrib, jamaah haji kemudian berdoa di luar tenda, memasuki bis menunggu datangnya sholat maghrib. Begitu masuk waktu maghrib, bis mulai bergerak menuju ke Musdalifah untuk bermalam di Musdalifah. Nah, menariknya di tahun 2025 ini, pada saat seluruh bis-bis bergerak untuk menuju ke Musdalifah, itu ada yang memang bisa betul-betul mabit di Musdalifah, dan ada yang tidak bisa karena memang suasana parkiran bis sangat padat dan jamaah sudah mulai penuh,
maka banyak ataupun tidak sedikit yang terkena murur. Lalu kemudian setelah lewat tengah malam, seluruh jamaah bergerak, khususnya jamaah haji MK Travel bersama Hajim, bergerak menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah, dilanjutkan dengan ibadah sa'i dan tahalul, lalu kembali ke hotel transit, berbenah, ganti pakaian, kemudian kembali lagi ke tenda Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqobah di tanggal 10. Jadi hanya satu jumroh. Kemudian dilanjutkan tanggal 11, 12, dan sekarang adalah tanggal 13. Insya Allah para jamaah ini akan melaksanakan melontar jumroh di tanggal 13 ini, Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah merupakan hari terakhir. Insya Allah jadwal yang dikeluarkan oleh muasasah itu jam 8 pagi untuk jamaah haji khusus MK Travel dan demikian Ustaz Mulyadi. Baik, Masya Allah. Baik Ustaz, terkait dengan di Mina ini kan ada nafar awal, ada nafar tsani. Bagaimana suasana ini? Biasanya pengalaman saya juga banyak yang ngambil nafar awal juga ya. Tahun ini seperti apa kondisinya? Ya, terlihat dari suasana dan kondisi tenda, hampir separuhnya tenda mulai kemarin sore itu sudah mulai pada kosong. Artinya jamaah-jamaah yang memang mengambil nafar awal itu melontar jumroh sampai dengan tanggal 12 dan kemudian bertolak kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Ketika saya tanya, salah satu asbabnya adalah memang sudah terjadwal tiket jadwal penerbangan untuk kembali ke tanah air. Ya, Sehingga ini menyesuaikan ngejar waktu agar tidak terlambat. ya. Berarti termasuk unsur tadi ya, paman ta'ajjala yauma ini fala isma alaihi, karena memang daripada tertinggalan pesawat ya, kesulitan pulang dan sebagainya, termasuk yang dibolehkan tentu saja mengawali pulang lebih awal dari Mina di tanggal 12 ya. Baik, kalau dari MK sendiri ini Ustadz, apa yang dilakukan selama berada di Mina? Selain tentu saja tadi amalan wajibnya adalah melaksanakan melontar jumroh, ula, wusta, aqobah, dan juga bermalam atau mabit. Ada aktivitas apa lagi yang dilakukan di tenda Mina bagi para jemaah? Ya, alhamdulillah para jamaah itu senantiasa terus-menerus bertakbir. Ya, jadi takbiran itu terus-menerus bergemuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu terus berlanjut sampai suasana dan kondisi jamaah sudah mulai memang membutuhkan waktu memenuhi hak tubuhnya untuk beristirahat. Kemudian sholat yang dilaksanakan di Mina, khususnya sholat wajib, itu dikosor tanpa dijamak. Artinya berdiri sendiri dikosor. Zuhur misalkan jadi 2 rakaat, asar juga 2 rakaat, kecuali maghrib tetap 3 rakaat. Nah ini satu hal yang menarik, menjadi hasanah perbendaharaan ilmu yang memang harus dimiliki oleh para jamaah, bahwa dalam kondisi safar di Mina ini ada kekhususan untuk melaksanakan sholat wajibnya di qasar. Lalu kemudian memperbanyak berzikir dan mengagungkan kalimat tauhid la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah, dan selanjutnya memperbanyak doa. Jadi terus menerus berdoa, terlebih malam ini insya Allah kita akan menutupnya dengan kegiatan tahajud bersama Hajim, menjadi hal yang sangat istimewa karena injury time ya, detik-detik akhir menjelang kegiatan untuk meninggalkan Mina untuk melontar jumroh terakhir ini dimaksimalkan oleh para jamaah untuk senantiasa terus-menerus doa. Karena apa? Karena ini termasuk tempat yang sangat mustajab untuk memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Gitu Allah. Ustadz. Ya, Suara masih jelas Ustadz? jelas, luar biasa. Jadi
selain fadkurullah fiha, memperbanyak zikir, juga memang memperbanyak doa ya di hari tasyrik ini, termasuk hari-hari yang mustajab, hari-hari yang utama di dalam pelaksanaan ibadah haji. Dengan tagline kita di MQ Travel, mesantren di Tanah Suci, memungkinkan juga Ustadz melakukan apa tausiah atau mungkin pembelajaran di Mina ini. Memungkinkan nggak waktu dan kesempatannya? Ya, alhamdulillah kajian ataupun pesantren di Tanah Suci tetap dilaksanakan di tenda Mina, walaupun kondisi cuaca saat siang itu mencapai sampai 49 sampai 50 derajat. Jadi di dalam suasana kondisi seperti itu, untuk siang jamaah dimaksimalkan untuk beristirahat dan memaksimalkan untuk makan, karena jadwal makan sudah terpola sedemikian rupa sehingga jamaah antri untuk mengambil makan. Dan di sore hari menjelang maghrib ada kajian-kajian yang terus diselenggarakan, diisi oleh Kiai Jabil bin Nastiar dan juga berkolaborasi dengan salah satu ustadz dari travel lain, karena memang satu tenda itu diisi oleh 2 travel. Nah, ini indahnya kebersamaan Ustadz untuk tahun ini, Ya, sehingga kita berkolaborasi, bersinergi, dan terpuaskan karena mendapat begitu banyak narasumber dan keilmuan yang makin mendalam tentang ibadah haji ini khususnya. baik, Masya Allah. Jadi selain bisa perbanyak zikir, kemudian doa, juga dapat ilmu ya. Kesempatan di Mina ini memang kesempatan yang langka dan luar biasa begitu. Nah, di hari tasyrik ini melempar jumroh ini menjadi bagian yang penting ya, wajib haji. Mungkin boleh digambarkan dari 2 hari yang sudah dilewati di 3 jumroh ini seperti apa Ustaz Dik? Suasana melontar jumroh itu kita tidak bisa berangkat sendiri ya, menentukan waktu sendiri, tetapi sudah ditentukan oleh pihak pengelola maktab. Jadwal itu dikeluarkan 1 hari sebelum kegiatan melontar jumroh. Misalkan melontar jumroh tanggal 11 itu sore hari kita sudah menerima jadwal keberangkatannya. Dan uniknya pemerintah Saudi sekarang melakukan tindakan preventif di atas jam 10 ke atas sampai menjelang asar itu dilarang bagi jamaah untuk melontar jumroh karena cuaca dan suhu yang sedemikian sangat terik kemarin mencapai 51 derajat. Nah, alhamdulillah jamaah haji khusus MQ Travel bersama Agim kemarin dari sejak tanggal 10 Zulhijjah, walaupun hanya 1 jumroh, itu mendapatkan jadwal ba'da asar, tepatnya di jam 4 sore, sehingga matahari sudah mulai melandai dan tidak terlalu terik bagi jamaah. Nah, kita berangkat jam 4, begitu tank jam 4, pintu gerbang tenda Mina dibuka, lalu kita dipersilakan untuk menuju ke Jamarat. Jarak dari Maktab 113 ke Jamarat kurang lebih hanya 700 meter, Ustaz. Sehingga ini memudahkan bagi para jamaah untuk melontar jumroh, termasuk bagi yang menggunakan kursi roda karena ada uzur, itu mereka berpendapat ini jarak yang sudah sangat kondusif dan terasa sangat dekat. Gitu. Sehingga seluruh jamaah itu bisa melaksanakan jumroh dengan melontar jumroh dengan sempurna, insya Allah. Baik, jadi walaupun pakai roda masih memungkinkan ya, karena secara jarak masih bisa ditempuh dengan baik ya, waktunya masih tempatnya tidak terlalu jauh bisa didik ya. Betul. Dan inilah suasana, saya boleh live report sebentar Ustadz, suasana up to date kondisi yang ada. Nah, seperti ini suasananya. Ini jam 1:30 malam ya. Ya, semua sedang pada beristirahat. Ya, Bapak Ibu jangan bayangkan kita sekarang sudah subuh, sudah lewat subuh mau jam 6.
Ini baru lewat tengah malam. Ini suasananya bagaimana? Tersedia sarana untuk memijat bagi jamaah Mantap. yang kecapean. Ini koper-koper sudah mulai ditumpuk karena memang mau check out nanti pagi ya. Ini suasana tenda di Mina yang ditempati oleh Encrypt Travel, yaitu tenda 113. Ini ada kafe, ada kopi, teh, dan sebagainya. Ada aneka Indomie, ya, pop mie. Air minum juga tersedia terus, Ustadz. Ya tinggal pilih mau minum apa. Nah, ini salah satu jamaah sedang bikin kopi. Dan aneka buah-buahan juga tersaji, tinggal jamaah mau pilih buah apa. Kalau pagi, siang tersedia pisang dan lain sebagainya. Demikian Ustadz, Baik, kondisi-kondisi suasana di tenda Mina, khususnya Maktab 113. Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu, ini tenda di haji khusus ya di MQ Travel. Tentu jangan dibayangkan atau jangan disamakan. Boleh jadi setiap travel berbeda, termasuk juga dengan KBIHU di haji reguler. Mungkin pasti lihatnya, oh ini mah enak, ini gini, ini mah tidak, ini mah banyak makanan, ini terbatas dan seterusnya karena memang berbeda ya, tergantung programnya tentu saja. Nah, tergantung juga pilihan dari haji khusus maupun haji regulernya. Namun demikian tentu Mekahnya sama, tempat tawaf sainya sama, tempat jumrohnya juga sama ya di Mina dilakukan. Termasuk tenda-tendanya mah sama, semuanya tenda berada di Mina karena itu bagian dari pelaksanaan ibadah haji. Oke, yang terakhir Ustadz Dik karena waktu kita sebelum kita beri kesempatan para jamaah ini tentang murur nih. Kan ada juga yang Ya, sempat ramai di negeri kita, ada yang murur. Ini seperti apa? Memang ada ini terjadi yang murur ini atau bagaimana? ya, salah satu kondisi realnya adalah kami berangkat 6 bis dan bis 2, 3, dan 4 itu terkena murur karena begitu bergerak dari Arafah menuju ke Musdalifah, itu suasana dan kondisi jalan sudah sangat padat dengan ratusan bis yang memenuhi jalan dan ketika mau masuk ke pelataran parkir untuk mabit turun, itu sudah ditutup oleh askar-askar dikarenakan kondisinya sudah penuh sesak oleh ribuan bahkan mungkin jutaan jamaah yang sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mabit di Musdalifah. Maka ketika setiap terjadi kemacetan ternyata bis itu dilarang berhenti Ustadz. Jadi Hmm, diarahkan terus supaya terus bergerak mencari tempat mabit berikutnya. Nah, setiap ketemu masih ditutup, bergerak lagi. Maka pergerakan ini ternyata tidak terasa dari sejak Ba'da Maghrib itu tembus sampai tengah malam. Nah inilah yang dikatakan murur dan kita kondisikan mencari eh, tempat yang memang bisa membuat bis berhenti sejenak Ustaz. Jadi bisnya berhenti, alhamdulillah kami dapat kurang lebih 10 sampai 12 menit berhenti dan di situ para jamaah walaupun tidak bisa turun terus menerus berdoa dan memaksimalkan istirahat karena tadi mudah-mudahan termasuk kategori bermalam di Musdalifah dan menyempatkan tidur walaupun sesaat. Begitu Ustaz. baik. Jadi terjadi ya murur ini. Jadi mohon maaf mungkin Bapak Ibu jamaah saya ulang murur itu apa? Murur itu dari kata bahasa Arab maro yamiru mururon artinya lewat atau berlalu ya. Sehingga jadi ada jemaah dengan kondisi-kondisi yang memang sangat padat, sangat crowded seperti sampaikan Ustaz Dik tadi. Untuk parkir saja susah sehingga Muzdalifahnya hanya lewat. Bagaimana tidak bermalam boleh atau tidak? Ya bermalamnya di bis itu juga lewat gitu ya. Walaupun beberapa saat atau bahkan mungkin tidak bisa tidur. Wah, itu tidak biasa tidur di bis sementara bis tidak bisa berhenti. Asalkan masuk dan lewat itu sudah sah. Begitu ya Ustaz Didik ya.
Mungkin Tuh. kalau kalau Mina ini ada murur juga nggak Ustaz? Mungkin jemaah lain ya, kalau MQ barangkali insya Allah tidak ya, karena sudah lebih Ya, nyaman begitu. Tapi melihat jemaah lain atau termasuk juga yang saudara kita yang reguler itu ada yang murur juga di Mina. kondisi-kondisi yang ada, saya tidak sempat memantau secara langsung, Ustaz, karena memang kita para petugas ini fokus khidmat melayani jamaah, sehingga hanya memantau dari informasi-informasi yang berkembang dari mulut ke mulut bahwa kondisinya super duper sangat padat. Bisa Hmm. Bapak Ibu, sahabat MK bayangkan, bahkan seperti orang yang tawaf itu berjalan itu sangat padat menuju ke Jamarat itu. Betul-betul sangat padat gitu. Nah, mulai lenggangnya itu mulai memasuki menjelang tengah malam itu sudah mulai agak berkurang. Nanti mungkin di sesi akhir saya ajak para sahabat MK untuk melihat posisi jarak tenda MK, tenda atau maktab 113 dengan Jamarat. Saya sambil bergerak, Ustadz izin. Ya, silakan Ustaz. Karena waktu kita terbatas, jadi silakan sambil Akan bergerak Ustadz, kita lihat suasana. suasananya seperti ini, suasananya Bapak Ibu. Nah, saya lihatin kameranya aja. Yang tahajud di lorong ini Ibu dari Ya, ini travel lain. setengah Yang dua tidur ya, di mau jam 2 nih, samping-samping, sudah ada yang persiapan tahajud ya. di beragam ya, aneka buah masih ada sisanya. Ini kopi bisa kapan saja setiap waktu. Nah, di lorong-lorongnya seperti ini. Di ujung ada toilet dengan antrian yang sangat banyak. Nah, di depan ini jamaah-jamaah yang sudah mulai akan meninggalkan Mina, mulai menaiki bis. Silakan Ustaz sambil disambung. Saya perlihatkan Baik, suasana. ya ini Masya Allah sih suasana Mina, jadi tidak dibayangkan berat gitu ya. Enak juga, enak ya kalau lihat begini ya. Tapi memang dengan jemaahnya yang banyak dan padat, tetap saja jadi kredit. Ini sudah sampai area Ini jalan ya, Ustaz? penampakan jamaratnya. Betul, dari maktab 113 itu kurang lebih 700 meter sampai ke Jamarat. Oke, ini area Ya, Jamarotnya. seperti ini. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan kenapa sepi, karena satu tadi sudah sebagian sudah napar awal Ustaz Didik ya. Ini kalau Betul, kemarin ini betul. Sudah. ramai banget gitu ya. Masih sepi dan yang napar sani pun baru akan meninggalkan Mina hari ini juga masih istirahat karena baru jam 2 di sana. Sehingga kalau kita Betul. lihat gambar di Ustaz Dik ini masih sepi, ya memang kondisinya masih jam 2 malam begitu ya. Dan sebagian jamaah sudah pulang dari Mina, sudah kembali ke Mekah. Itu yang mengakibatkan bisa sepi. Tapi bersyukur, nikmat tentu saja karena bisa mengikuti sunnah Rasul sampai tanggal 13 dan melaksanakan mabit dengan tidak terlalu ramai. Biasanya kan ramai banget ya kalau sampai tanggal 12. Baik, terima kasih Ustaz Dikdik karena waktu kita. Mungkin ada pesan terakhir sebelum meninggalkan acara ini, Ustaz Dikdik. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan khusus live report MQ pagi ini membawa hikmah yang sangat mendalam bagi Bapak Ibu. Bahwa memenuhi undangan untuk berhaji itu harus betul-betul diniatkan dan ditekankan. Semoga penyimak MQ pagi Allah karuniakan kemudahan, kelapangan rezeki, dan yang paling utama adalah diundang oleh Allah ke Baitullah untuk pergi berhaji ataupun berumrah. Demikian Ustaz, semoga Baik, berkah. Mohon izin pagi ini lagi persiapan untuk berbenah. Kita akan melontar jumroh di tanggal 13, melontar jumroh terakhir. Dan setelah itu langsung check out menuju ke hotel transit. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Dikdik langsung dari Mina. Alhamdulillah Bapak Ibu
demikian live report langsung dari Mina ya. Semoga menjadi motivasi buat kita semua, Bapak Ibu yang belum berhaji, berniatlah berhaji, ya nabung dari sekarang, niat saja tidak cukup, tapi harus nabung ya. Dan belajar ilmunya, karena bisa jadi Allah akan mengundang kita, memantaskan kita diundang oleh Allah karena kita sudah mengetahui dan mempelajari ilmunya. Demikian sekali lagi Bapak Ibu dari Ustadz Dik yang langsung dari Mina, kita doakan semoga lancar perjalanan hari ini, juga kembali nanti ke tanah air ya pada waktunya beberapa hari lagi ke depan, diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja juga semua jemaah haji yang berangkat dari negeri kita, dari Indonesia, baik yang haji khusus, haji reguler, juga para jemaah haji dari seluruh dunia, min kulli fajjin amik, dari semua penjuru, semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Bapak Ibu, mohon maaf tidak sempat dialog ya, karena waktu kita sudah habis nih, sudah jam 6. Terima kasih yang sudah bergabung. Insya Allah kajian fikih MQ pagi setiap Senin kita lanjut di pekan yang akan datang. Semoga Allah mengundang kita ke Baitullah, kita bisa bersama-sama berhaji dan berumroh, dan Allah mudahkan kita untuk bisa berangkat pada saatnya nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.